Halo, shalom semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proyek UAS kecerdasan buatan artificial intelligence. Untuk itu, pertama-tama perkenalkan nama saya Editren Tampang, NIM 224611126. Kelas D3, mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, cara belajar kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengertian, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin mampu meniru kecerdasan manusia seperti belajar, berpikir, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Narasi, kecerdasan buatan memungkinkan komputer melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Bagian A, Supervised Learning. Pengertian, Supervised Learning adalah metode pembelajaran AI di mana model dilatih menggunakan data berlabel, artinya setiap data input sudah memiliki jawaban label yang benar. Model belajar dengan membandingkan hasil prediksi dengan label sebenarnya. Inilah gambar pendukungnya, di mana Supervised Learning, yaitu data berlabel dan prediksi error. Inilah gambarnya. Oke, langsung saja kita masuk ke cara kerja. Cara kerja Supervised Learning atau data berlabel dan prediksi error. Yang pertama, data berlabel dimasukkan ke sistem menerima data yang sudah memiliki label, misalnya gambar kucing, label cat, gambar anjing, atau label dog. Yang kedua, proses training model data. Data berlabel diproses oleh model machine learning. Model belajar mengenali pola dari setiap data dan labelnya. Yang ketiga, model melakukan prediksi setelah dilatih. Model mencoba menebak label dari data yang diberikan. Yang keempat, perbandingan hasil prediksi AI dibandingkan dengan label sebenarnya. Yang kelima, prediksi error atau kesalahan. Jika hasil prediksi tidak sama dengan label asli, maka terjadi error. Contoh label sebenarnya, cat, prediksi AI, dog. Yang keenam, koreksi model error. Digunakan untuk mengoreksi bobot pada model, memperbaiki cara model belajar. Yang terakhir atau yang ketujuh, proses diulang. Langkah ini diulang berkali-kali sampai kesalahan semakin kecil dan prediksi semakin akurat. Kita masuk di Unsupervised Learning. Pengertiannya, Unsupervised Learning adalah metode pembelajaran mesin yang tidak menggunakan data berlabel. Sistem belajar sendiri untuk menemukan pola atau kelompok dalam data. Cara kerja. Yang pertama, sistem menerima data tanpa label. Yang kedua, model mencari pola kesamaan. Yang ketiga, data dikelompokkan atau clustering. Inilah gambar pendukungnya. Inilah gambar Unsupervised Learning, di mana data tanpa label ke clustering ke pola tersembunyi. Oke, kita lanjut. Implementasi Unsupervised Learning. Contoh, penerapan, segmentasi pelanggan, pengelompokan data penjualan, analisis pola perilaku pengguna. Yang kita selanjutnya, Reinforcement Learning. Pengertian, Reinforcement Learning adalah metode pembelajaran mesin di mana agen belajar melalui reward atau hadiah dan punishment atau hukuman dari lingkungan. Cara kerja, agen melakukan aksi, lingkungan memberikan refund. Agen belajar memiliki aksi terbaik. Implementasinya, implementasi Reinforcement Learning. Contoh penerapan, game AI, robot otomatis, sistem rekomendasi, mobil tanpa pengemudi. Inilah contohnya. Inilah gambar pendukungnya. Oke, selanjutnya, Matrix Supervised Learning. Akurasi,
mengukur seberapa banyak prediksi yang benar dari seluruh data. Semakin tinggi akurasi, semakin baik kinerja model. Yang kedua, presisi, atau mengukur ketepatan prediksi positif, yaitu seberapa banyak prediksi positif yang benar. Penting ketika kesalahan positif palsu harus dihindari. Yang ketiga, recall, mengukur kemampuan model menemukan semua data positif yang sebenarnya. Penting ketika tidak boleh melewatkan data positif. Selanjutnya, metric unsupervised learning. Yang pertama, Silo-Edgar, atau mengukur seberapa baik data berada dalam klusternya. Nilai semakin mendekati 1 berarti clustering semakin baik. Yang kedua, Davis Blending Index, mengukur tingkat kemiripan antar kluster. Nilai semakin kecil menunjukkan hasil clustering semakin baik. Selanjutnya, metric reinforcement learning. Yang pertama, cumulative reward. Total reward yang dikumpulkan agen selama proses pembelajaran semakin besar nilainya, semakin baik performa agen. Yang kedua, average revenge. Rata-rata revenge yang diperoleh agen pada setiap episode digunakan untuk menilai konsistensi kinerja agen. Ya, itulah hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Terima kasih.